Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Zero no Tsukaima season keduanya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Murid yang lagi latihan militer tiba-tiba kedatangan guru penyihir, yaitu kakaknya si Louis. Louis auto kaget. Kakaknya itu disuruh Tuan Putri langsung ngajar di situ, sekalian memantau perkembangan si Louis juga. Yang katanya dia memiliki banyak tugas, tapi kekuatannya masih nol. Jadi makanya dia akan mengawasinya terus. Tak lama kakaknya yang satunya juga datang, yang membuat si Louis tambah tenang karena ada kakak baiknya di situ. Setelah itu Saito disuruh membongkar barang-barang kakaknya si Louis yang nampak daleman semua. Di situ ada si Siesta yang melihat, jadinya dia mau ngebantuin. Siesta menyukai daleman tersebut sampai pengen mengenakannya karena Saito tidak keberatan mau dipakaikan, tapi si Louis datang. Melihat itu, Siesta mencoba untuk tidak mengalah kali ini dan menyampaikan yang sebenarnya. Saito udah mau disiksa, tapi terdengar sebuah ledakan di ruang kepala sekolah. Saito langsung ke sana, ternyata ada yang membobol brankas. Agnes menyuruh semuanya kembali ke kamarnya masing-masing, tapi tidak dengan Saito. Agnes membutuhkan bantuannya. Di situ kepala sekolah menjelaskan kalau ada yang ngancurin berangkas. Seorang perempuan, tapi pas mau dilawan dia keburu kabur. Tapi untungnya kakek Olsman memberikan stempel pada dadanya. Di dalam berangkas itu terdapat cincin ratu atau rubi air dan angin. Tapi katanya yang itu palsu, yang aslinya dia simpan di seseorang, orang Romalia. Dan mereka udah dapat petunjuk kalau pelakunya pastinya penyihir, berkekuatan sihir tanah dan orang dalam. Keluarga Louis jadi tersangka karena ada kakak barunya datang. Lalu Agnes membagi dua kelompok untuk memeriksa siapa pelakunya. Saito ditugaskan untuk mengecek keluarga si Louis. Yang pertama si Eleonore. Saito berusaha membuka dan melihat dadanya yang membuat si Eleonore terbangun, lalu mendapatkan siksaan. Setelah itu Saito mencoba menyelinap ke kamar si Katleya. Di situ dia belum tidur. Di belakang Saito ada si Louis. Saito auto diseret ke kamarnya. Louis udah nyiapin cambuk baru, tapi tak lama ledakan terjadi lagi. Kini di kamar Katleya. Agnes langsung memeriksa dadanya Katleya yang terdapat bakaran di situ. Alhasil dengan kejadian itu Julio mulai curiga kalau Katleya adalah pelakunya karena dia pun pengguna tanah. Di situ debat panjang lebar sampai akhirnya wakilnya si Agnes memberikan cincin yang dikata palsu tersebut kepada si Agnes yang ketemu di bawah jerami. Ternyata itu asli, bukan palsu. Mereka makin curiga. Tak lama datang si Eleonore. Dia mencoba mengambil sehelai rambut yang tertinggal di situ, lalu memakaikan ramuan yang dia bikin. Secara tiba-tiba sehelai rambut itu menuju ke rambut wakilnya si Agnes. Disitulah Agnes menyuruh wakilnya untuk mengakui, tapi dia keras. Pas disobek, benar saja ada segel di dadanya. Dia langsung menyerang si Agnes, tapi untungnya ada si Saito. Saito berhasil melempar pedangnya. Dia berusaha kabur, tapi untungnya ada golemnya si Katleya. Akhirnya wakilnya diinterogasi. Katanya dia dikhianati oleh negara ini, terutama bapak sama ibunya, sampai mereka bunuh diri. Agnes mencoba mengungkap dan memberitahu yang sebenarnya. Agnes pun dapat bocoran kalau itu adalah ulahnya si Lisman yang udah membakar habis keluarganya si Agnes, sekaligus orang yang pengen Agnes bunuh. Di sisi lain, Louis meneruskan hukuman untuk si Saito. Setelah itu, Agnes memberikan laporannya kepada Tuan Putri Henriette. Tuan Putri memerintahkan untuk tetap menjalankan misi yang dia berikan. Agnes pun ikut senang karena dia dapat dipercaya dan juga bisa membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Saito dan Louis disuruh Henriette untuk ke restoran si Bencong lagi. Di situ mereka berdua disuruh untuk membantu karena malam ini mereka bakalan ada pertunjukan.
Alhasil Louis dipaksa ganti baju, sedangkan Saito iseng lihat-lihat wanita yang membuat si Louis cemburu. Tak lama ada yang manggil si Louis, ternyata orang itu adalah Julio. Dia disuruh Agnes juga berjaga di situ. Saito yang lihat itu panas. Ketika Saito keluar nyimpan botol bekas, tiba-tiba ada yang nabrak dia. Yang ternyata itu Tuan Putri yang lagi dikejar-kejar oleh pelayannya. Henriette sengaja kabur demi melanjutkan misi tersembunyinya itu. Dia pun meminta bantuan Saito untuk jadi pengawalnya. Saito mah mau-mau aja, cuma Henriette harus ganti baju biar kagak kelihatan. Alhasil karena ada baju Louis doang, akhirnya dipakaikanlah ya kan. Tapi tahu sendiri kalau baju itu bakalan kagak muat, tapi sama Henriette tetap dipakai. Di sisi lain, Julio yang lagi asik-asikan minum diberhentikan karena restoran mau tutup. Dan juga si Bencong mau ada pertunjukan. Di situ Louis nyari-nyari Saito yang tidak ada di dapur. Si Henriette udah siap ngelabui penjaganya dengan cara nempel sama si Saito. Dan cara itu manjur juga. Saito keenakan tentunya. Sementara si Agnes memberitahu kepada kakek-kakek kalau Tuan Putri ada yang nyulik. Lantas kakek-kakek itu marah. Agnes meminta untuk jalanan dan pelabuhan ditutup. Tak pikir panjang langsung disetujui. Sebelum pulang, Agnes berbicara pasal kejadian 20 tahun lalu yang nyerang keluarganya. Kakek itu terlibat sama penyerangan itu. Dia kagak ngaku dan tidak memberitahu pemimpinnya. Di sisi lain, Louis terus mencari si Saito. Sedangkan dia lagi berduaan sama Tuan Putri di kosan. Putri Henriette kedinginan, terus dia nyuruh si Saito untuk memeluknya. Tapi tak lama para penjaga mengetuk pintu sampai akhirnya si Henriette melakukan hal seperti itu demi tidak ketahuan. Sedangkan Agnes lagi memantau kakek-kakek tadi yang terlihat memberikan misi kepada seseorang. Agnes langsung mengikutinya. Orang itu menuju ke sebuah penginapan gitu. Tapi Louis datang mengganggu. Karena gak ada waktu, Louis dibawa juga. Di situ orang tadi menyampaikan kalau Tuan Putri diculik dan menyuruh untuk ke teater. Lantas Louis yang mendengar itu buat masalah lagi sampai Agnes harus melakukan hal begitu. Terus Agnes mau ke teater langsung tanpa ngajakin si Louis. Tapi Louis malah diajaknya sama si Bencong. Rencana si Tuan Putri sudah berhasil menyebarkan kalau dia ada yang nyulik. Jadi kelihatan siapa mata-mata negara tersebut. Terus dia ngajak ke teater juga. Sesampainya di sana, Louis bertemu dengan Saito. Tak lama pertunjukannya dimulai. Di situ kakek-kakek tadi merasa lega kalau Tuan Putri diculik dan menyuruh untuk siap-siap. Tak lama, Tuan Putri berada di belakangnya. Dia adalah Lisman yang Agnes maksud, tapi Lisman malah kabur ke tempat persembunyiannya. Untungnya di bawah sana ada si Agnes. Agnes sudah bisa membalaskan dendam atas kelakuan dia yang telah membakar desanya. Tapi Lisman menyuruh untuk membaca arsip yang ada di bawah sekolahan. Lisman langsung menyerang, tapi Agnes bisa membunuhnya. Akhirnya mereka ditangkap, dan ini anak-anak kerjaannya ribut mulu, bingung dah. Singkat cerita, Tuan Putri dapat surat izin untuk berperang. Di situ pemimpin Germania bakalan ngebantuin perang melawan Albion. Tapi si Tuan Putri kagak mau ada peperangan. Setelah dipikir-pikir lagi, daripada terjadi kudeta dan Tuan Putri dikurung, bakalan jadi masalah yang lebih besar. Alhasil mau gak mau, Tuan Putri menerima undangan tersebut dan menyatakan perang. Semenjak hari itu banyak berita kalau Tristan udah menang perang melawan Albion, tapi Saito masih bingung. Karena sebelumnya Tuan Putri nolak untuk berperang. Tak lama tiba-tiba Saito histeris melihat baju pelaut yang membuat dia ingat sekolah yang di Jepang. Tak pikir panjang dia langsung membelinya. Terus mereka berdua dipanggil sama Agnes kalau ada arsip tersembunyi di bawah sekolahan. Agnes dilarang oleh kepala sekolah, padahal Tuan Putrinya udah ngizinin. Alhasil mereka mau ngebantuin. Di situ Julio meminta Louis untuk membuka pintunya. Cuma Saito berbicara buruk tentang si Louis. Alhasil mereka terjadi ledakan dan meminta bantuan pada Eleonore. Di sisi lain, Siesta memakai baju laut yang dikasih oleh si Saito.
Dia langsung pengen nunjukin kepada si Saito, tapi mereka masuk ke ruangan arsip di bawah sekolahan itu. Eleanor berhasil membuka kuncinya. Tadinya Agnes pengen masuk sendiri, tapi yang lain pengen lihat ke dalam juga. Tak lama ada si Colbert yang melarang masuk, tapi mereka terobos masuk aja. Agnes mencari arsip tentang musuhnya. Sebenarnya Agnes juga punya tugas lain, tapi dia mau nuntasin ini dulu. Tak lama ada yang ngikutin mereka yang ternyata itu si Siesta. Saito yang melihat itu langsung terpesona. Salahnya si Siesta keceplosan ngomongin si Louis. Alhasil terpongkeng semua dan jalan buat keluar tertutup. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di situ Agnes memberitahu alasan dia pergi ke situ. Kalau desa dia diserang sama pemimpin yang belum ia ketahui. Jadinya dia nyari informasi di situ. Sampai akhirnya mereka sampai di tempat. Di atas sana ada peringatan untuk tidak merusak menggunakan sihir dan lain-lain. Terus mereka masuk dan mencari buku yang Agnes cari. Tak lama Louis menemukan buku tersebut. Terus Agnes membacanya. Si Siesta yang lagi bawa buku tiba-tiba terjatuh. Dan si Eleanor tidak sengaja mengeluarkan sihirnya. Sampai akhirnya tempat tersebut mau roboh. Agnes yang belum selesai membaca gak mau pergi. Pas dia mau menemukan pelakunya, bukunya ada yang ngerobek. Dan juga Agnes kebentur buku. Jadinya Colbert menggendongnya. Sebelum jembatannya roboh semua. Akhirnya mereka berhasil selamat, tapi jalan buat pulang tertutup. Julio berusaha biar si Louis marah dan dia berhasil. Si Cattleya yang lagi adem mendengarkan suara tersebut. Singkat cerita, inilah orang yang suka bakar-bakarin desa. Orang itu namanya Manbill. Dia dapat tugas dari cewek itu untuk membakar sekolah di Tristan. Ketika Louis sedang tidur, tiba-tiba kedatangan Eleanor yang mengikat dan memasukkannya ke karung, lalu dibawa ke sebuah penjara. Louis gak ngerti maksudnya. Ternyata sebelumnya ketika Agnes lagi latihan bercerita kalau dia bakalan ikutan perang, ngelindungin Tuan Putri. Nah, si Louis sosokan mau ikut. Makanya Saito ngomong ke kakaknya. Jadinya dia dikurung gitu. Kakaknya memberitahu kalau gak boleh ada keluarga Palier ikutan perang. Apalagi Louis cuma bisa jadi beban. Ilmu sihirnya juga nol. Saito tidak bisa bantu karena dia pun dukung si Eleanor. Begitupun Colbert yang gak mau anak muda terlibat dan membunuh seseorang di medan perang. Di sisi lain, Manbill udah sampai di Tristan. Mereka langsung menghajar penjaga yang ada di situ. Tabata yang menyadari sesuatu langsung membangunkan si Kirsch. Agnes pun dapat gangguan, tapi untungnya dia bisa mengatasinya. Sedangkan Saito yang lagi tidur mendengar suara teriakan perempuan. Colbert yang mendengar itu mau memeriksa terlebih dahulu. Agnes dapat info kalau murid, guru, dan karyawan disandra di kantin. Di situ si Julio memanas-manasin si Manbill, tapi dia biasa-biasa aja. Di situ si Monmon malah menangis coba. Terus kepala sekolah bersama para anggota keluarga Palier menyarankan untuk menyandra mereka aja. Tapi Manbill mau semuanya. Di sisi lain, Colbert yang melihat itu kabur ke tempatnya. Sementara Agnes mencoba mengancam yang ada di dalam kantin tersebut dan memasang sebuah bom di luar jendela. Tapi trik itu ketahuan, lalu memeledakkannya. Sementara Colbert mengirimkan pesan untuk meminta bantuan. Karena genting, Saito secara terpaksa memberikan tokat sihirnya dan keluar. Tak lama kemudian, Agnes masuk bersama pasukannya. Tapi senjatanya, Manbill lelehkan semuanya. Tinggal Agnes yang menjadi lawan Manbill. Di situ Manbill memberitahu kalau dia pernah membakar sebuah desa, yang membuat Agnes curiga kalau dialah pelakunya. Di sisi lain, Saito dan Louis yang lagi mantau, tiba-tiba datang si Kirsch dan si Tabata. Agnes yang dengar itu langsung menyerangnya, tapi dia terpojok. Ketika mereka lagi menanyakan situasi, Colbert datang untuk mengajak keluar dari tempat tersebut karena dia udah minta bala bantuan. Tapi Kirsch kagak mau. Colbert mencoba memberitahu kalau mereka kuat, tapi Kirsch tidak menghiraukan itu. Ternyata pemimpinnya bukan si Manbill. Ada pemimpinnya yang dijuluki ular api. Manbill pun lagi nyari dia yang udah ngelukain si Manbill. Intinya dia pun pengen balas dendam.
Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yamatane, bye-bye.